Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prajan TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tetaplah mematuhi protokol dari pemerintah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salah satu amalan sunnah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan saja. Salat tarawih memiliki keutamaan sebagaimana yang telah disabda oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, selain mendapat pahala juga mendapat keutamaan yang sangat mulia. Setiap malam berbeda-beda keutamaan yang didapatnya. Pahala sholat tarawih akan dilipat gandakan berkali-kali jika dilakukan secara berjemaah. Rasulullah SAW bersabda tentang sholat tarawih berjemaah. Pahala yang didapat malam ke-1, orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Malam kedua, ia diampuni dan juga kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah aras, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat. Malam keempat, ia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa alaihissalam dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman. Malam kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya apa yang pernah dia berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-9, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat. Malam ke-11, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya. Malam 12, ia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Malam 13, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Malam 14, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya bahwa ia telah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya pada hari kiamat. Malam 15, ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung, pemikul aras dan kursi. Malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk ke dalam surga. Malam 17, ia diberi pahala seperti pahala para nabi. Malam ke-18, seorang malaikat berseru, hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu.
Malam 19 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus. Malam 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan solihin, orang-orang yang soleh. Malam 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun untuknya sebuah gedung dari cahaya. Malam 22 ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan. Malam 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun untuknya sebuah kota di dalam surga. Malam 24 ia memperoleh 24 doa yang dikabulkan. Malam 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dari azab kubur. Malam ke-26 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Malam 27 ia dapat melewati sirat pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Malam ke-28 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginya 1000 derajat dalam surga. Malam 29 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Dan malam yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air salsabil, dan minumlah dari telaga Kausar. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku." Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.